Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 9, sehat ya? Insyaallah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran dan senantiasa sehat selalu. Amin. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya dengan Pak Hengki. Hari ini Pak Hengki insya Allah akan membahas mengenai beriman kepada hari akhir, gitu ya, seperti itu. Sebentar. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang memang harus kalian capai setelah mempelajari materi beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami makna iman kepada hari akhir itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah teman-teman harus memahami dalil nakli, ya, dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, tentang gambaran ya, atau peristiwa terjadinya hari akhir. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir ya, dalam hidup sehari-hari. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini harus teman-teman capai setelah mendapatkan materi dari Pak Hengki mengenai beriman kepada hari akhir. Next. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah kira-kira apa sih yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Ayo, pikirin. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Kira-kira kalau mendengar hari akhir, hari kiamat yang terbesit dalam hati masing-masing, yang terngiang dalam bayangan, yang terenyuh dalam rasa, kira-kira apa? 1. Rasa takut. Betul? Ya. Rasa takut, Pak Hengki pikir wajar sih ya. Semua kalau dengar kata hari akhir, kita semua takut. Boleh takut, ya itu hal yang wajar ya. Tetapi ingat, harusnya takut kita senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut dengan hari akhirnya atau hari yang lainnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Baiklah. Berbicara masalah hari akhir, tentunya ini adalah fenomena di mana yang akan terjadi dan pasti terjadi, gitu ya. Pasti terjadi. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya. Kenapa sih Pak kita harus percaya mengenai hari akhir ini? Ya. Kita sebagai orang beriman tentunya ini menjadi peringatan ya, tazkirah untuk kita semua sebagai orang mukmin yang masih hidup di dunia ini, bahwasanya nanti setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang nyata, kehidupan yang lainnya. Karena dunia ini fana, akan hancur pada akhirnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Maka memang sebagai orang mukmin kita harus percaya, harus yakin bahwa hari akhir akan datang. Maka daripada itu, keimanan kita ya, baik lisan, baik perbuatan maupun hati harus satu padu ya, mempercayai datangnya hari akhir itu sendiri teman-teman sekalian. Next. Kemudian hari akhir pasti akan datang. Pasti terjadi. Ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya. Ya. Agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi Allah akan merahasiakannya. Allah merahasiakan hari kiamat kubro itu kapan datangnya. Dulu pernah viral ya, pernah chaos tahun 2012 waktu Pak Hengki lagi kuliah ya.
Itu ada film dari Hollywood, film Kiamat 2012. Itu menggegerkan dunia ya. Bahkan sebelumnya ada suku Maya yang datang dari pedalaman Afrika kalau nggak salah, itu meramalkan bahwa akan jadi kiamat kubro 2012. Lalu difilmkan oleh orang-orang Hollywood seperti itu. Oke lah, untuk hiburan tidak apa-apa, untuk tazkirah tidak apa-apa, namun tidak perlu kita percayai karena itu ternyata itu masuk kepada kiamat sugro. Karena di film itu masih ada orang-orang yang selamat. Sedangkan kiamat kubro tidak akan ada yang luput, tidak akan yang selamat satupun makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kemudian yang tadi ya, kiamat para alim ulama membagi dua. Yang pertama adalah ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ini kita sering dengar teman-teman sekalian ya. Kalau kiamat sugro itu masih terbilang kiamat kecil ya. Kiamat yang memang sering dialami oleh manusia di dunia. Seperti misalnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap orang-orang yang hidup, yang berjiwa pasti akan mati. Nah, ini kiamat sugro, ini kiamat sugro masuknya. Ya. Jadi, kalau misalnya ada yang meninggal, ya ada yang wafat, keluarga kita, sahabat kita, itu kiamat sugro. Bencana alam, ya, gunung meletus, tsunami, itu masih kiamat sugro. Se-ekstrim apapun ya, musibah tersebut itu masih masuk ke dalam kiamat sugro. Karena hanya sebagian saja yang memang terkena dampak. Termasuk penyakit, wabah, ya ini pun kiamat sugro juga. Walaupun katakanlah yang meninggal ribuan, gitu, ke puluhan ribu, tapi hanya sebagian, belum semuanya. Ya. Itu kiamat sugro. Mohon maaf. Yang kedua adalah kiamat kubro. Ya, ini jelas ya, kehancuran alam semesta. Semuanya hancur, porak-poranda, tidak yang tersisa. Kita lihat dari naklinya, bagaimana gambaran tentang hari-hari kiamat kubro ini. Dalam Quran surah Al-Zalzalah misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu mengguncangkan dunia seguncang-guncangnya alam semesta. Seperti itu. Semuanya hancur. Tidak ada yang tersisa sama satu pun. Semua orang kalang kabut, akan panik, bahkan lupa keluarganya dan sebagainya macamnya. Ya. Kemudian dalam surah Yasin juga demikian. Ya. Dalam surah Yasin dikatakan bahwasanya nanti malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya, trompetnya, lalu semua orang-orang yang meninggal akan bangkit kembali. Kemudian dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Bagaimana orang-orang nanti akan seperti laron ya. Tahu laron ya? Laron tuh ya binatang kecil itu berhamburan, berterbangan ya. Karena saking dahsyatnya kiamat kubro ini. Yang kedua adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung yang begitu besar di dunia ini akan terbang seperti bulu-bulu. Bayangkan coba, gunung saja seperti bulu-bulu terbangnya. Ya, subhanallah. Ini tentunya kiamat kubro memberikan perhatian sangat besar untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, intinya adalah baik kiamat sugro, baik kiamat kubro, kita sebagai seorang orang yang beriman tentunya harus meyakini akan datangnya hari-hari tersebut. Kenapa? Agar iman kita semakin teruji, agar iman kita semakin meningkat, sehingga kita banyak melakukan amal soleh. Anak-anakku kelas 9, mari sama-sama kita menghayati, meyakini hal ini dengan sebaik-baiknya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang menghayati segala apapun yang Allah perintahkan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.